Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Fadilan NIM 001230600 dari kelompok B1. Nah, kemarin-kemarin kita kan udah belajar anatomi dinding abdomen, kemudian tractus digestivus superior dan inferior, terus juga organ aksesoria. Nah, kali ini saya akan mereview materi-materi yang udah kita pelajari kemarin. Yang pertama ada lapisan-lapisan dinding abdomen anterior. Nah, di lapisan dari sisi anterolateral ini ada beberapa lapis. Yang pertama ada kulit. Jadi kulit merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian ini melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya, kecuali pada umbilikus. Di mana pada umbilikus kulit akan ditempatkan sebagai jaringan parut. Kemudian ada fascia superficialis. Fascia superficialis ini merupakan lapisan dan struktur yang berbeda tergantung pada posisinya jika dilihat dari umbilikus. Pada bagian superior umbilikus, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sementara pada bagian inferior dari umbilikus, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut di atas penis, dan setelah lemaknya berkurang, ia akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi sabut-sabut otot atau fascia dartos. Kemudian pada wanita, lapisan ini tetap mengandung lemak dan menjadi komponen dari labium majus pudenda. Kemudian fascia superficialis ini juga dibagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama ada fascia Camper ini, yang fascia Camper. Jadi fascia pada bagian ini tuh umumnya terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, lapisan ini rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Yang ini. Kalau ini juga yang ini nih, fascia Camper. Yang ini. Selanjutnya kan tidak begitu dua tuh fascia Camper sama fascia Scarpa. Nih. Jadi fascia Scarpa ini merupakan bagian lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit lemak atau tidak sama sekali. Ini yang fascia Scarpa. Yang lebih dalamnya lagi tapi tipis gitu. Nah, selanjutnya ada fascia profunda. Fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Kemudian fascia profunda ini juga akan terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Selanjutnya, musculi et aponeurosis. Nah, di lapisan ini tersusun dari 5 jenis musculus, yaitu yang pertama ada flat muscle. Jadi flat muscle ini terdiri dari 3 muskuli pipih yang sabut-sabutnya berawal dari bagian posterolateral, kemudian lewat di anterior dan akan digantikan oleh aponeurosis saat muskul ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Yang flat muscle itu yang pertama ada musculus obliquus internus. Ini. Kemudian ada musculus obliquus externus. Ini yang externus. Dan ada musculus transversus. Musculus transversus abdominis ini nih. Yang ini. Ini yang obliquus internus. Nah, selain ada flat muscle, ada juga vertical muscle, di mana ini terdiri dari musculus rectus abdominis, ini rectus abdominis, dan musculus pyramidalis, nih, yang kecil di bawah sini. Selanjutnya ada fascia transversalis. Oke. Fascia transversalis merupakan kelanjutan dari fascia profundis yang berfungsi memagari kavitas abdominis hingga pelvis. Fascia ini akan menyatu dengan fascia parietal pelvis. Fascia transversalis juga menjadi dasar dari seperempat inferior dari vagina muscular recti abdominis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia extraperitonealis ini merupakan fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dari fascia peritoneum. Fascia ini tersusun dari sejumlah lemak. Fascia ini
ke arah anterior tubuh disebut sebagai peritoneal, dan fascia ini ke arah posterior tubuh akan membentuk retroperitoneal. Selanjutnya ada peritoneum parietal. Ini peritoneum parietal. Ini tadi yang fascia peritonealis. Ini fascia transversalisnya. Nah, kalau yang peritoneum parietal ini adalah lapisan yang tipis dan licin tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen, nih, dan membungkus bagian atau seluruh viscera abdomen. Peritoneum ini dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Apa sih peritoneum parietal itu? Jadi peritoneum parietal itu merupakan lapisan yang terdapat pada bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan peritoneum visceral itu adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ viscera abdominis, baik sebagian permukaannya saja atau retroperitoneal atau keseluruhannya intraperitoneal. Nah, kalau dari sisi anterolateral udah, selanjutnya ada dari sisi posterior. Untuk di bagian posterior ini lapisan-lapisannya yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, ada yang tiga ada musculus. Nah, musculus ini terdiri dari 4 lapisan. Untuk lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus erector spinae, ini erector spinae, kemudian musculus longissimus dorsi, dan musculus obliquus posterior inferior. Untuk lapisan ketiganya ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Sedangkan di lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, ini musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Ya, ini yang psoas tadi. Kemudian setelah lapisan muskuli-muskulinya yang keempat ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak yang isi jaringan lemak, dan yang kelima ada peritoneum parietal. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang lapisan-lapisan, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem otot atau muskulus-muskulus apa aja sih yang ada di regio abdomen. Jadi yang pertamanya ada linea alba. Linea alba merupakan garis berserak, garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, musculus transversus abdominis. Median lapis selubung rectus di medial otot, rectus abdominis bilateral, yang terbentang dari processus xiphoideus sampai symphysis pubica. Umbilicus melewati linea alba. Nah, kalau dari dinding abdomen lateral yang terlihat yaitu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus. Sedangkan yang musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis ini ada di dinding abdomen anterior. Tadi kan kita udah sebutin ya, ada flat muscle sama vertical muscle. Yang pertama itu flat muscle. Flat muscle tuh ada 3 ya. Ada musculus obliquus externus. Ini obliquus externus. Di mana arah serabut dari musculus obliquus externus ini arahnya inferomedial seperti huruf V. Nah, selanjutnya ada musculus obliquus internus. Ini yang obliquus internus. Nih. Kalau yang obliquus internus ini arah serabutnya itu supermedial seperti huruf A. Dan yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Ini yang ini. Nah, kalau yang vertical muscle itu yang pertama ada musculus rectus abdominis. Ini. Jadi sesuai namanya ya, musculus rectus abdominis ini berjalan vertikal pada dinding abdomen anterior. Jumlahnya sepasang, di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian yang jelas dan dipisahkan oleh namanya intersectiones tendinae, ini yang putih-putih ini. Nah, intersectiones tendinae ini ada di beberapa daerah, yaitu yang pertama ini terletak di stingi processus xiphoideus, kemudian yang ini terletak di antara stingi umbilicus, dan yang ini adalah terletak di antara keduanya.
Otot ini, muskulus ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis, sesuai namanya merupakan sarung. Vagina itu artinya sarung ya, ini kan vagina musculi recti abdominis. Nah, vagina itu artinya sarung. Jadi sarung membungkus musculus rectus abdominis. Selanjutnya ada musculus pyramidalis, ini yang kecil. Ini. Nah, musculus pyramidalis ini berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Hanya sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Musculus pyramidalis ini terletak di depan musculus rectus abdominis. Bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang dinding abdomen. Selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi rectum proprium. Jadi di sisi luarnya ini terdapat flexura sacris, ini sacral flexure, dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Ini. Kemudian di sisi dalamnya atau di mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plika transversalis recti atau Houston. Nah, di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Ini rectal ampula. Letak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anokoksigeal. Nah, zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai dengan line anorectalis atau anorectalis junction. Ini tandanya tuh ini, anorectal junction. Area ini dijadikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis recti menjadi plika longitudinal ana kanal. Jadi awalnya yang transversalis jadi longitudinal. Selanjutnya tentang segmen-segmen yang ada di anus. Yang pertama ini kolumna analis atau zona columnaris. Ini. Jadi zona columnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal, kolumna rectalis atau analis, yang disebut margogni, yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya ini kolumner atau kuboid. Selanjutnya ada pecten analis. Ini pecten analis. Pecten analis ini adalah epithelium squamous kompleks non-keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinea. Garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Ini valvula anales. Ini. Selanjutnya yang ketiga, zona kutanea. Ini. Zona kutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Nah, selanjutnya ada zona hemoroideales, adalah tempat yang memungkinkan terjadi benjolan hemoroid karena ada pelebaran VV hemoroidales. Kemudian internal hemoroid terjadi di atas linea pectinea, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinea. Kemudian pada permukaan dalamnya ini dijumpai kolumna rectalis atau analis. Ini kolumna analis. Di mana ini merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose dari arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Nah, selanjutnya ada juga valvula anales, di mana ini merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Selanjutnya ada juga sinus rectalis, di mana ini merupakan cekungan di antara valvula anales. Kemudian otot-otot sphincter, yaitu ada musculus sphincter ani internus, ini. Ada musculus corrugator ani, ada musculus sphincter ani externus, kemudian yang sphincter ani externus, ini yang corrugator ani. Kemudian ada juga musculus puborectalis. Next. Nah, ini tentang neurovaskularisasi rektum dan kanalis analis. Jadi untuk arterinya, arteri rectalis superior, ini rectalis superior ini merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Jadi kayak cabang dari mesenterica inferior ini. Kemudian arteri rectalis yang media merupakan cabang dari
arteri iliaka interna, merupakan cabang dari ini nih, iliaka interna. Selanjutnya, yang rectalis inferior juga merupakan cabang dari iliaka interna. Ini yang rectalis inferior ini juga merupakan cabang dari iliaka interna. Nah, untuk venanya ini, vena rectalis superior ini akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Ini vena mesenterica inferior. Juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior. Ini rectalis media dan rectalis inferior ini nantinya akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, kalau pada orang dengan kondisi sirosis hati, drainase venanya menuju porta hepatis akan dialihkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemoroid. Kalau tadi kita udah bahas tentang arteri dan venanya, sekarang kita akan bahas tentang neurovaskularisasi, nervasinya. Jadi yang inervasi simpatis oleh nervus planicus lumbalis, di mana nervus ini mengaktifkan otot sphincter. Kemudian untuk inervasi parasimpatis oleh nervus planici pelvici yang menstimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter ani internus untuk mempermudah defekasi. Selanjutnya, inervasi otonom berakhir di linea pectinata. Dan rektum bagian inferior juga mendapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus. Nervus pudendus. Oke, selanjutnya kita next topik tentang peritoneum. Jadi apa sih peritoneum itu? Peritoneum itu merupakan lapisan tipis dan licin yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Untuk peritoneum parietal ini yang garis hijau ini, nah dia ini lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan peritoneum visceral yang warna kuning ini, garis kuning, ini lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ atau disebut organ recto retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ atau disebut juga organ intraperitoneal. Kedua lapisan ini, kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Membentuk suatu rongga cavum peritoneal. Nah, dalam keadaan normal, kafum ini tuh berisi sedikit cairan serosa, di mana cairan serosa ini berfungsi sebagai lubrikasi permukaan peritoneum. Jadi, viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digestif di peritoneal cavity. Nah, ini ada yang namanya cavum peritonei minus sama cavum peritonei maius yang besar, major gitu yang besar. Akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, cavum peritonei ini tidak merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor, ini yang besar yang warna pink, dan cavum peritonei minor atau minus yang warnanya biru kecil ini. Di mana kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Ini kayak ada lubang gitu.
Nah, selanjutnya tadi kan kita udah sempat bahas dikit nih tentang organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Apa sih sebenarnya organ-organ tersebut? Jadi, organ intraperitoneal ini eh, adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Contohnya itu ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Sedangkan organ retroperitoneal adalah eh terdapat organ-organ viscera yang disebut viscera retroperitoneal. Sedangkan sedangkan organ retroperitoneal adalah organ yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Jadi kan kalau intraperitoneal tadi seluruhnya ya, kalau retroperitoneal itu yang dilapisi hanya di bagian anteriornya aja. Contohnya itu bisa pakai singkatan nih, yaitu bakar. Yang pertama ada suprarenal gland, kemudian aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda. Sehingga ini kan pankreas kecuali cauda. Jadi yang cauda ini pars cauda dari pankreas masuknya ke inferior nih. Terus ada juga ureter, kolon ascendens, descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan rectum. Selain itu ada juga yang namanya duplikator peritoneum. Apa sih duplikator peritoneum itu? Jadi duplikator peritoneum ini merupakan alat penggantung peritoneum. Dia berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantunginya. Mesenterium dan mesokolon. Mesenterium itu apa sih? Nih mesenterium. Jadi mesenterium ini adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas, bentuknya seperti kipas. Ini kan kayak kipas gitu. Yang menghubungkan jejunum dengan ileum dengan dinding posterior abdomen. Sederhananya, mesenteri ini adalah penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Mesenteri ini berisi pembuluh darah, saraf, dan limfa untuk organ yang digantunginya. Nah, ini ada namanya mesokolon. Apa sih mesokolon itu? Jadi mesokolon ini bakal menghubungi kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Jadi sesuai namanya ya kan karena ini mesokolon berarti kolon dia menghubungkan kolon dengan dinding abdomen. Selanjutnya ada omentum. Omentum itu apa sih? Omentum adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis. Omentum itu ada dua, yaitu omentum maius dan omentum minus. Kalau omentum maius sendiri, ini yang besar. Omentum maius ini ada berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Omentum ini seperti tirai di mana dia menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Hmm. Penyusun, ada beberapa ligamen penyusun omentum maius, yaitu ada 4. Yang pertama ada ligamen gastrosphenical, ligamen gastrocolica, ligamen gastrolienalis, dan ligamen splenorenalis. Nah, kalau yang omentum minus ini, dia ini berasal dari mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Ada dua ligamen penyusunnya, yaitu ligamen hepatogastricum yang melintas antara gaster dan hepar dan ligamen hepatoduodenal di lateral yang melintas di antara duodenum dan hepar.
Ligamentum peritoneae hepar. Apa sih ligamentum itu? Jadi ligamentum itu kayak lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Kalau di abdomen dibagi jadi dua nih, ada yang menghubungkan hepar, dan ada juga yang menghubungkan ke gaster. Kalau yang menghubungkan ke hepar itu ada ini ligamen falciform. Jadi ini menghubungkan hepar ke dinding abdomen anterior. Selanjutnya ada ligamen hepatoduodenal ini yang menghubungkan hepar dengan duodenum. Dan ada juga ligamen hepatogastricum ya ini yang menghubungkan antara hepar dengan gaster. Ini antara hepar dengan gaster. Kalau dari gaster sendiri ada ligamen gastrosplenica yang menghubungkan antara gaster dengan diafragma. Nih, gastrosplenical ligamen. Ada ligamen gastrosplenica yang menghubungkan gaster dengan lien. Nih, antara gaster dengan lien. Lien atau spleen. Jadi bisa juga ligamen gastrosplenica. Splenica atau lienalis gitu. Kemudian ada ligamen gastrocolica yang ini gastrocolica yang menghubungkan gaster dengan kolon transversum. Jadi di dalam itu. Nah, apa sih itu greater shock, terus lesser shock, terus dan foramen Winslowy? Jadi greater greater shock adalah cavum peritoneum mayor, yang pink ini yang mayor. Dan kalau yang lesser shock ini yang minor, cavum peritoneum minor. Itu adalah ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral atau cavum peritonei. Kalau yang ini membentang lebih luas daripada dari diafragma sampai daerah pelvis. Kalau yang laser ini dalam itu di posteriornya omentum minus, terus anterior dari pankreas dan duodenum. Kalau dalam keadaan normal, cavum peritoneum ini berisi sedikit cairan serosa yang fungsinya tadi untuk melubrikasi permukaan peritoneum. Kemudian antara yang omentum mayor atau yang greater dengan lesser ini dihubungkan oleh suatu foramen nih yang disebut foramen epiploica Winslowi ini. Jadi ini foramen epiploica Winslowi itu kayak menghubungkan antara cavum peritonei mayor dengan cavum peritonei minor. Oke, selesai sudah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.